Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Oke, terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, so kalian bisa dapat informasi-informasi menarik lainnya sekitar ilmu-ilmu atau informasi-informasi tentang kesehatan lainnya. Thank you for subscribe dan jangan lupa untuk share ke rekan-rekan kalian atau ke teman-teman kalian dan klik tombol like. Thank you. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mata ikan. Jadi, ini adalah penyakit yang paling banyak di DM saya, DM Instagram saya, yakni mata ikan. Banyak yang request tentang mata ikan. Sebenarnya kalau kalian ingin request juga tidak apa-apa, kalian juga bisa DM di aku @nisavariansyah. Oke? DM di IG ku, oke? Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata ikan. Oke, apakah gambarnya memang semenyeramkan ini dan apakah memang harus dioperasi? Kita akan bahas. Ini seperti ini ya. Oke, kita akan bahas langsung aja. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mata ikan? Kalau dalam bahasa kedokterannya, mata ikan itu disebut dengan klavus. Apa sih klavus itu? Klavus adalah penebalan kulit akibat tekanan dan gesekan yang terjadi berulang kali. Nah, mata ikan dapat timbul di bagian tubuh manapun. Namun, yang paling sering terjadi pada tangan, kaki, dan jari. Coba kalian tebak kenapa banyak terjadinya pada tangan, kaki, dan jari, terutama pada telapak kaki ya. Kenapa paling banyak di situ? Karena dia paling aktif bergerak dan bertemu dengan permukaan-permukaan baik benda maupun alas seperti itu. Jadi sebenarnya ini akibat gesekan atau tekanan, ya kan? Kalau misalnya di kaki, berarti kan kita kan ketemu alas kaki itu ya. Kemudian kita selalu pakai alas kaki, ya kan? Nah, gesekan antara telapak kaki dengan alas kaki tersebut bisa mengakibatkan si penebalan kulit tadi seperti itu. Oke, ini saya akan bahas seringan mungkin dengan bahasa awam. Oke, jadi intinya penebalan ya, penebalan kulit. Nah, penyebab mata ikan pada dasarnya ini adanya tekanan dan gesekan di kulit ya kan yang terjadi memang berulang kali ya kan seperti tadi alas kaki seperti itu. Kemudian mata ikan ini muncul sebagai reaksi alami untuk melindungi kulit agar tidak terjadi luka atau kerusakan lainnya. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk mekanisme dari kulit telapak kita misalnya ya, tapi jatuhnya malah menyebalkan gitu ya kan, karena gesekan tadi, jadi si kulit telapak kita itu memberikan mekanisme seperti mencegah infeksi lah ya, seperti itu, atau mencegah luka lah, seperti itu ya, tapi akibatnya dia kapalan menebal, seperti itu ya kan, kalau bahasa Jawanya memang kapalan. Oke, nah ini kemudian ada pun lainnya yang menyebabkan dari mata ikan itu kan ada banyak ya kan. Salah satunya yang pertama pemakaian sepatu yang sempit ya kan. Sepatu yang sempit tidak cocok ukuran, baik kekecilan ataupun kelonggaran dan itu menyebabkan tidak nyaman. Tidak nyaman akibatnya gesekannya terlalu berlebih juga, keseringan juga. Ini akibatnya. Jadi intinya yang pertama adalah karena faktor gesekan, berarti kan faktor resikonya dari gesekan itu. Jadi pemakaian sepatu yang sempit kayak gitu, terus penggunaan sarung tangan yang lama, misalnya kayak gitu. Jadi menyebabkan kapalan terus menulis yang terlalu lama menekan pasti daerah sininya sering kan. Oke, kemudian ada pun berjalan atau berlari terlalu sering atau terlalu lama. Nah, untuk atlet-atlet misalnya, ataupun pelari, ataupun yang suka olahraga, misalnya seperti itu ya kan, dia menggunakan secara aktif kakinya, misalnya seperti itu. Kemudian apa yang
hanging itu loh, apa sih namanya itu hanging itu ya. Ya itulah pokoknya ya, karena nggak jago olahraga ya Bun. Oke, jadi itu kan juga adanya gesekan atau tekanan yang secara continue, jadi akibatnya bisa kapalan tadi. Kemudian sering menggunakan perkakas atau alat musik dengan tangan, ya kan? Banyak kan alat musik yang menggunakan tangan. Jadi intinya adanya pergesekan itu yang dilakukan terus-menerus gitu. Mekanisme tubuh untuk melindungi, tapi jatuhnya malah menebal seperti itu, ya kan? Kemudian adapun tidak memakai kaos kaki atau menggunakan kaos kaki yang kurang pas, ya kan? Jadi nggak nyaman, gesekannya itu gesekan yang kegedean, kayak gitulah kaos kakinya, ya kan? Intinya ada gesekan yang berulang itu tadi. Kemudian tidak mengenakan sarung tangan saat menggunakan alat yang membutuhkan gerakan atau tekanan berulang, misalnya pada tukang atau ahli bangunan itu kan sering menggunakan apa tuh, apa sih ini yang membuat mencakul itu, apa sih lupa aku namanya. Ya itulah pokoknya ya, itu secara berulang. Nah, itu kan adanya refleks menggenggam yang kelamaan juga bisa kayak gitu. Oke, jadi kita ke pengobatan mata ikan ya sekarang. Jadi jika tidak menyebabkan gejala dan tidak mengganggu, maka ya kan eh, ini tuh bisa sembuh dengan sendirinya. Cukup diistirahatkan seperti itu. Jadi menghindari gesekan seperti itu. Tapi jika mata ikan ini merasa kalian sudah lama terkena mata ikan, kemudian tidak nyaman, kan pasti ada kayak apa ya, rasa yang sedikit tidak simetris gitu loh, jadi agak tebal. Nah, itu kan tidak nyaman. Jadi kemudian apabila udah ada nyeri, jadi mengganggu kalian. Nah, ada beberapa perawatan yang memang kalian dapat lakukan di rumah, ya kan? Yang pertama, menutupi tangan atau kaki yang mengalami mata ikan, ya kan? Kemudian bisa ditutupnya dengan apa? Dengan kapas, ya kan? Dengan busa ataupun plester agar terlindungi dari tekanan atau gesekan. Ya, intinya kita harus melindungi, ya kan? Intinya kita harus melindungi dari gesekan seperti itu. Apabila memang menggunakan alas kaki, menggunakan kaos kaki seperti itu, kita bisa kasih kapas di bawahnya dulu seperti itu. Jadi kan agak empuk gitu ya kan. Kemudian yang kedua, mengolesi mata ikan dengan krim yang mengandung asam salisilat ya kan, agar kulit yang menebal cepat mengelupas ya kan. Jadi bisa diberikan memang krim asam salisilat ini kan itu kan menebal kan. Jadi diharapkan dia mengelupas kulit-kulit yang mati ya kan. Itu kan penebalan kulit-kulit mati akibat mekanisme tubuh ya kan. Karena gesekan tadi yang berulang, jadinya dia ini kalau diberikan oleh krim asam salisilat ini harapannya kulit-kulit yang mati itu bisa terangkat gitu ya. Jadi sedikit lebih tipis lah ya. Terus kemudian, nah, penipisan lapisan kulit yang menebal dengan pisau ya kan. Adanya dengan pisau ini ya apa ya, kita tipiskan dengan pisau tapi bukan pisau dapur ya, ini ahli yang bisa ya. Jadi para medis yang bisa juga. Kemudian prosedur ini bertujuan untuk mengatasi mata ikan sekaligus membantu untuk mengurangi rasa nyeri akibat mata ikan. Tapi kalau memang sampai kalian merasa nyeri, itu kalian bisa berikan atau minum obat anti nyeri seperti itu ya kan. Pokoknya sekuatnya kalian. Kalau kalian rasa masih bisa bertahan, masih bisa mentolerir dari rasa nyeri, ya tidak usah minum obat kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian merasa nyeri dan mengganggu kalian, ya nggak apa-apa, kalian minum obat aja kayak gitu. Kemudian obat-obatan penghilang mata ikan, kayak tadi yang udah dijelaskan, bisa krim atau salep yang mengandung asam salisilat, ya kan? Karena tujuannya memang melunakkan dan juga mengangkat dari sel-sel kulit yang menumpuk atau yang sudah mati tersebut. Kemudian penggunaan bantalan khusus di sepatu, ya kan? Yang kayak tadi kita bisa kasih kapas seperti itu. Dan yang terakhir, apabila
memang sudah menaun, mengganggu, menyebabkan rasa nyeri, ya kan? Dan kemerahan di sekitar itu tandanya ada infeksi, maka kalian segera bawa ke rumah sakit, ya kan? Nah, ini biasanya memang akan dilakukan operasi, ya kan? Operasi kecil, ya kan? Operasi minor seperti itu. Nah, ini dokter dapat merekomendasikan operasi untuk memperbaiki posisi tulang yang mengakibatkan terjadinya gesekan. Namun ini jarang dilakukan. Memang sebenarnya itu operasinya bukan operasi tulang sih, memang sebenarnya bukan operasi tulang, tapi dia operasinya itu ya mengangkat sel kulit matinya tadi, ya kan? Jadi kayak di gambar yang depan tadi ada lubangnya, nanti katanya ada akarnya, ya kan? Ya bukan akar sih, sebenarnya itu sel-sel kulit mati yang sudah menahun atau sudah lama, ya kan? Kemudian pencegahan mata ikan. Sebenarnya gimana sih cara mencegah mata ikan supaya tidak ada mata ikan lagi, misalnya, ya kan? Sebenarnya caranya ada beberapa, ya kan? Ini yang bisa kita lakukan. Jadi kalian kalau misalnya memang kalian rasa ini perlu, kalian sebarkan ke komunitas kalian, kalian bisa screenshot nih, ya kan? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, ya kan? Karena dia faktor gesekan, ya kan? Seperti yang pertama tadi faktor gesekan, jadi menggunakan sepatu atau alas kaki, baik sandal ataupun yang lainnya nyaman lah, yang sesuai dengan ukuran, kemudian yang setidaknya sepatunya itu enggak solnya itu sol sepatunya itu enggak apa ya, enggak kasar gitu loh ya, enggak kaku gitu loh, lebih empuk, lebih oke kayak gitu. Kemudian membeli sepatu pada sore atau malam hari, biasanya ukuran kaki akan lebih besar, ya kan? Ini kan mekanisme tubuh seperti itu. Kemudian mengoleskan krim pelembab khusus kaki, kemudian memotong kuku secara rutin menghindari infeksi, ya kan? Kemudian menjaga kaki tetap bersih dan mengenakan sarung tangan atau kaos kaki agar dapat menghindari gesekan. Atau bisa diberikan kapas tadi, diistirahatkan seperti itu supaya menghindari gesekannya. Oke, tibalah di slide terakhir pada saat ini tentang mata ikan. Cukup sekian dulu pembahasan tentang mata ikan. Dan apabila kalian perlu untuk tanya-tanya tentang mata ikan ataupun ada materi tersebut yang singkat saya jelaskan ini kalian belum paham, kalian silakan komen di kolom komentar, ataupun kalau kalian merasa malu atau merasa privacy tentang kondisi kalian, kalian bisa DM di Instagram aku @nisafariansyah. Thank you for subscribe di YouTube channel dan jangan lupa untuk selalu nyalakan loncengnya dan subscribe selalu. Thank you. Bye bye. See you on next content.